Hari ini kita ngobrol bersama Aco dan Brata. Terima kasih udah mampir ke sini. Karena mereka lagi terlibat sebuah film, Suka Duka Duda. Suka Duka bukan. Salah. Boleh dong Duda ada suka dan dukanya. Boleh sih. Ibu-ibu Boleh. Tapi bukan itu. Tapi menarik loh ini film ini karena ngomongin soal stand up komedian. Iya benar. Gue tahu lu lagi bikin film ini pas suatu hari gue lagi datang ke open mic di Comika. Itu nggak sengaja bang ya. Iya kan. Jadi gue ada grup penulis. Gue ada geng-gengan penulis. Jadi penulis-penulis ini bikin grup. Suatu hari gue diundang lah buat makan di rumahnya Dewi Lestari. Pas gue makan, lu mau minum gak apa-apa? Apa lo ngecek anget apa gak tadi? Iya kayak gue ngeliat lagi kelamaan syuting kayak asli ini. Asli. Sutradara apa? Bukan pro itu. Terus gue diajak ke rumahnya Mbak Dewi Lestari. Ternyata banyak penulis lain. Nah pas lagi ngobrol-ngobrol, pas lagi ngumpul, gue bilang, kalian sekali-sekali coba stand up comedy. Karena stand up comedy itu bisa mungkin nambahin skill yang beda nih. Lo bisa pakai buat talk show, pakai buat promo. Kapan nih ada lagi open mic aja langsung di hari Rabu ya waktu itu apa Jumat sih? Kamis apa Rabu sih di judul ini. Katakanlah Kamis lah misalnya. Kamis ini ada gitu. Terus gue langsung tantangin. Gue datang langsung nemenin kalian. Gokil. Gue temenin, gue anterin ke situ. Kalau butuh apa-apa gue bantuin. Udah datang tuh ada 3 penulis teman-teman gue. Jadi gue temenin mereka open mic lucu lagi. Paling lucu si Fuadi. Lucu banget. Iya yang siapa penulis 1000 siapa? 5 Manara. Oh lucu banget dia. Mas Fuadi lucu banget. Lucu banget. Dia kolektor S2. Emang Jombang gak lucu? Jombang lucu juga. Paling lucu Fuadi. Paling lucu Mas Fuadi. Iya, tapi gue takut kayak dimarah-marahin sama Bang Jombang. Oh enggak. Tapi dia lucu juga. Iya. Lo ada apa sama Jombang? Enggak ada apa-apa. Love. Kita bestie. Tapi basicnya penulis mah pasti storytellingnya enak gitu. Enak banget. Dengerin seru banget. Soal dia dimintain tanda tangan tapi bukunya buku bajakan. Waduh, lucunya premisnya. Lucu banget. Dia mau nolak nggak enak, tapi udah senang ada orang minta tanda tangan. Itu lucu banget. Itu Mas Fuadi. Pas gue lagi sebelum mereka semua tampil, gue kan di atas di ruang tunggu Comika tuh. Iya. Datang dia bro. Parah. Sama Rahel. Sama Amanda sama Mas Wika. Iya, sama Mas Wika juga, Mas Rifnu ya. Iya, Rifnu ya. Datang terus gue ngeliat kok mukanya pada tegang-tegang banget gitu. Amanda heart rate mentok waktu itu. Iya, dia pakai jam itu ya. Dia pakai heart rate mentok. Deg-degan sekali. Pertama kali itu berarti ya? Iya. Pertama kali. Emang mau ngapain? Mau open mic bang? Dia bilang. Serius lo open mic? Aduh seru banget. Gue bilang iya. Ternyata mau ada film. Iya. Film jadi stand up komedian. Stand up komedian, nah dia yang main. Karena waktu itu Musdalifah sibuk ya. Wah, iya betul. Tapi keren loh menurut gue. Si Amanda, si Rahel mau meranin stand up komedian, dia terjun langsung loh. Iya, mencoba open mic. Udah kan gue nungguin nih. Gue nungguin satu-satu gini. Si Rahel Amanda naik. Lucu banget anjir. Ngomongin dia pengalaman dia jadi artis sinetron kecil gitu. Lucu banget. Disuruh nangis mulu buat rating. Disuruh nangis buat rating. Di kondisi-kondisi yang tidak seharusnya dia nangis. Iya. Lucu gak premisnya? Lucu. Saya nonton videonya dikasih nonton waktu itu. Saya open mic kemarin. Oh kebetulan Bang Brata juga jadi kombutnya juga gak sih waktu itu? Kita lagi nulis bareng. Benar. Tapi saya gak ada di Comika. Cuman dikasih lihat videonya ini kemarin di stand up nih. Kan maksudnya aktor terus membawakan cerita, kita mah betul-betul hanyut juga lah, maksudnya tinggal dikasih punchline ini. Nonton saya videonya dia direkam Bang. Iya. Oh lo nonton? Nonton saya. Oh maksudnya buat rekaman jadi buat jadi bahan penilaian lo, bahan masukan atau emang buat dia tahu aja? Ngasih lihat aja, ngasih lihat waktu itu. Iya. Tapi kombutnya sama lo? Kemudian Mas Dani Beller sama Aci ya? Iya. Sama waktu Dani itu ada Beller bintang sama juga kebetulan pas lagi, jadi situasinya waktu itu lagi reading film. Karena gue cukup yakin ini pasti deg-degan yang gak pernah lo rasain sih Am. Lo harus nyobain nih open mic gitu. Tapi gimana nulisnya? Kebetulan ada mereka, jadi ya udah sekalian develop. Lu punya premis apa? Amanda kan keresahannya juga banyak. Akhirnya kita coba mendevelop yang Bang Radit denger itu. Berapa kali development Sekali. sampai? Itu sekali yang dibawain ke di Comika. Sekali doang. Terus Sekali doang. duduk ini doang. Terus dibawain Comika langsung. Iya langsung. Wah gila tuh bagus loh itu. Iya. Dan Jadi loh itu
Mas Rifnu juga. Mas- itu mah dia paling lucu malam itu. Itu Iya. gila dia. Paling lucu malam itu. Dia Nggak lebih bohong mendadak, gua. itu dia lebih mendadak lagi bang, gak ada yang bantuin nulis. Dia nulis ngetik Shock sendiri gua. katanya pas disuruh naik. Jadi di bawah tuh dia ngetik-ngetik. Bilang aku baru nih dikasih lihat catatannya di HP. Kok bisa baru nulis pemain pemain? sendiri dia. Iya. Shock banget gue. Begitu keluar gue ketemu lagi gue samperin, itu lucu banget, open mic paling lucu yang pernah gue Lucu, lihat. lucu. Suaranya begitu kan dia berat itu. Iya. Dan itu jadi materinya. Itu kempreng itu suaranya itu mah. Bukan gitu ya suaranya. Nggak begitu dong dia berat suaranya. Itu tapi lu kenapa ngajak Mas Rifnu buat naik? Kan Ya dia kebetulan di filmnya tuh kebetulan kan ceritanya tentang apa stand up comedian dan Iya. bapak juga komedian yang mau belajar stand up gitu. Jadi Oke. gue merasa karena kebetulan gue belajar stand up kan bang, dan waktu mencoba mendeliverikan itu wah Lo belajar? Gue belajar, gue ikut kelasnya Bang Panji. Oh pecahkan. Enggak, waktu itu belum ada pecahan Oh, bahkan. belum ada. Jadi kayak ikut kursus. Kursus Panji buka Iya, kursus. waktu itu kayak cuma 1 hari intens gitu. Panji buka kelas stand up. Iya. Oke. Terus gue mencoba bawain itu langsung kayak on stage. Gila, itu deg-degan yang aneh banget bang. Kayak gue belajar film, ngedance, teater. Tapi ini tuh Beda ya? another different animal yang gue kayak nggak bisa taklukin deh gitu. Jadi yaudah orang lain aja yang gue bebanin. Enggak, lo belajar sama Panji di akhir kursusnya naik ke panggung. Itu rangkaian satu kursus. Iya. Itu rangkaian aja satu kursus. deg-degan. Iya. Anjir, padahal kan kalau kursus kan Iya, apa ya? Maksudnya masih latihan masih gitu. suasana latihan. Tapi Iya. itu aja deg-degan. Udah deg-degan banget lah bang, karena intimidating banget. Kita nulis bareng sama peserta lain, terus langsung masing-masing disuruh nyoba premis yang simple banget, yang kayaknya semua belajarnya awalnya gitu deh, kayak misalkan rumah gue gede banget, saking gedenya, cuma padahal kayak cuma kayak gitu doang, cuma kayak Iya. Itu gimana pas maju gemeteran atau? gak tahu ya, mungkin kayak udah punya karena referensi tontonan waktu itu udah ngerasa cukup luas, udah nonton banyak stand up, gue ngerasa enggak selucu itu gitu, jadi kayak udah ngedown duluan gitu. Mental duluan kena ya. Karena kebayangnya udah lucu banget. Kebayangnya udah lucu banget dan bikin sesuatu yang lebih personal nulisnya, cuma aduh nggak tahu deh. Tapi openingnya pada saat itu ini enggak bener ya kata MC. Nah itu opening. Gue bingung banget ya. Ih, Bang Radit nggak pernah lihat sih di open mic. Emang gitu? Bener ya kata MC gitu? Iya gitu. Maksudnya apa tuh? Jadi sebelum dipanggil komika-komika ini kan dijelaskan dulu tuh backgroundnya sama komika si MC. berikutnya? Iya gitu. Dia ini asli dari sini nih nih. Iya. Baru naik. Bener ya kata MC tadi. Gitu. Itu open. Dengan Rata-rata. tujuan? Ya bridging aja. Oh. Itu top Kayak- 3 lah ya, selain gue bingung ya. Gue bingung ya. Iya. Gue bingungnya sama tak kenal maka tak sayang. Iya itu mah terlalu ini sih. Itu Iya. banyak loh. Itu ada. Ada juga. Ada, apalagi audisi suci dulu tuh. Oh, iya. Tak kenal Wah, maka itu tak lagi, sayang. lebih iya sering sih ya, ini lebih deh. banyak ya. Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal yang maka ini. Itu sayang. terlalu basic sih ya. Nama saya ini tapi biasa dipanggil makan. Nama saya Iya, Brata. Iya, misal nama saya Brata. Tapi biasa dipanggil makan. Ya namanya open mic. Iya, namanya apa? Enggak, tahu enggak itu beat saya pertama ikut coba isi suci. Dikat sama Bang David, thank you ya Rip lah. Lucu tuh loh Bang. Tapi saya dikat. Nama saya Arif tapi biasa dipanggil makan. Ya Allah, Rip. Iya, banyak lah openingnya gitu. Template. Template-nya. Kenapa lo kapok tapi? Nggak tahu, gue merasakan gue menikmati proses menulisnya, mungkin karena basicnya penulis gitu bang ya, tapi ngedelivernya tuh gue nggak tahu sampai hari ini ngerasa nggak pede gitu, dan setelah dari Bang Panji belajar sama Bang Adri gitu, kayak Adriano nulis tuh Colby. sampai hari ini jadi kayak punya banyak premis dengan yang beberapa yang udah ditulis tapi nggak punya keberanian untuk ngebawain ya. Berarti nggak pernah naik panggung lagi Nggak pernah semenjak semenjak kelasnya gitu. Panji. Nggak pernah. Ngelihat Amanda juga lo nggak mau naik panas lagi. gitu. Nggak panas lo. Makin takut deg-degan. Sutradara film soal stand up comedy nggak berani juga. Tapi ya kalau 10 juta mah ya ayolah. Wes, open mic ya? Wah. Oke. Jangan 10 juta. Iya. Jawabannya. 1 juta lah. 1 juta. Manifesting, penonton. manifesting 1 juta dulu, Bang. penonton lo stand up. Stand up ya? Belajar jadi MC-nya dulu. 1 juta penonton masa MC? Langsung stand up, Iya. headliner langsung. 500.000 lo jadi MC. Jangan. 500.000 lo jadi MC. 500.000 jadi MC. Oke, 500.000 jadi MC. MC yang tadi kan. MC Iya. stand up Kita comedy sambut. ya. Kita sambut. MC stand up comedy kan? Iya. Iya. MC-nya. 500.000. Oke. Yang nge-present. 1 juta stand up comedy dong.
Boleh 5 lah, menit. 5 menit, 5 menit. 5 menit boleh lah. Deal. 5 menit boleh lah. Deal. 5 menit boleh lah. Open mic, open mic. Open mic, open mic. Gue personally nonton 3 kali nanti buat ini nih, buat ini. Gila deg-degan juga ya. Baru 10 juta nih. 10 juta apa Special ya? show di Istora. Buset. Tur Amerika. Tur Amerika. Tur Amerika nih ya. Tur Amerika ya. Tur Amerika ya. Tur Amerika Amerika. Bahasa Indonesia juga susah. Tur Amerika Serikat. Pakai bahasa Filipina ya. Oh jadi open Kita sama nggak pernah Panji. tahu loh. Kita nggak pernah tahu loh. Benar. Jumbo itu opening day 60.000. Benar. Ya. 60.000. Nggak sejuta aja terseok-seok seharusnya. Iya, benar, Secara benar, teori. benar. 60.000. Iya, kita Tapi nggak pernah jadi tahu. 10 juta penonton. Lu udah salaman sama gua. Tur Amerika stand up comedy. Kalau 10 juta ya Amin, dong. amin aja dulu kan Amin, manifesting amin. yang Oke. baik-baik ya Yes, guys. betul. Amin amin. Tapi mungkin juga karena gue belum merasakan pecah ketawa banget, ngerasain ketawa orang kali ya. Karena kalau banyak ngobrol sama teman-teman yang bikin mereka ketagihan kan itu ya. Ketawa penonton. Dapat ketawa penonton tuh lumayan ngebus. Tapi lo dapat ketawa penonton itu berapa kali naik? Itu mungkin 5 kali 10 kali lo baru pertama kali dapat ketawa. Iya dong. Tapi Iya, Bang Radit biasanya. termasuk yang langsung lucu gak? Gue tuh bedanya adalah pertama gue talk show. Oke. Jadi kan Belum ada nama stand up waktu itu, belum dikonsepkan seperti itu. Iya, gua kan punya buku waktu Iya. itu. Terus untuk promo buku, Promo. gue talk show. Iya. Talk show nggak ada yang mau dengerin gue. Tapi gue udah punya bahan talk show itu anekdot-anekdot cerita-cerita gue. Misalnya lo nanya gimana bukunya soal apa, bukunya soal gini-gini. Tapi itu udah lucu tuh, udah lucu-lucuan Oh, gitu. ada jawabannya Iya. sudah disiapkan. Iya, yang Oke. disiapkan karena udah sering talk show. Iya. Tapi Bang Radit udah memahami teori stand up. Udah, gue kan Oke, belajar dulu. iya, Gue oke. belajar stand up dulu buat menulis buku Iya, buku iya. komedi. Oke. Jadi gue pelajari itu buat nulis buku komedi. Nah, karena tiap kali talk show sepi, nggak ada yang mau nonton gue. Waktu gue di Lampung kalau nggak salah ya, di Gor Lampung atau Gor Jambi gitu, gue lagi talk show dan selalu sepi. Gue pikir gue harus bikin yang baru. Mulailah gue bilang, boleh nggak moderatornya nggak usah nemenin saya mau sendirian aja. Akhirnya gue stand up lah dengan materi-materi yang biasanya jadi jawaban talk show gue. Oke. Kayak gue stand up sesuai teori-teori stand up yang selama ini gue pelajari. Wah, itu orang yang lagi lagi baca-baca buku tempat Iya. lain pada nengok semua, karena ngapain lo MC sendirian? Oh, lumayan dari situ. pada ngerubungin gue. Turun bang. Mukulin. Ngapain sih? Berisik lagi baca. Gara-gara itu bro, gara-gara itu. Itu mungkin gak lucu-lucu banget. Pertama karena itu di Gor, kan stand up comedy dengan ceiling tinggi itu nggak ideal kan? Iya, tawanya Nggak cepat ideal. hilang. Tawanya nggak ngumpul. Apalagi tempat yang sangat luas dan umum gitu kan. Pertama mungkin itu, yang kedua juga orang nggak seatentif itu gitu. Dan gue mungkin baru pertama kali nyobain langsung stand up gitu kan. Tapi dapat ketawa-ketawa. Jadi adalah dalam ya 6 cerita ada 3 yang orang bikin ketawa gitu. Orang bikin orang ketawa. Lumayan lah. Gara-gara itu bro, si yang bikin pesta buku itu ngelihat gue terus bilang, oh ini baru nih lucu nih. Mau nggak saya bawa keliling? Oh, pertama tuh langsung. Jadi gue dibawa keliling ke Jawa, ke Surabaya, ke Jogja. Tapi itu belum di dalam format stand up comedy dong namanya. Gua nggak bilang itu stand up comedy. Iya, tapi dari brandingnya belum ada tuh. belum. Gue nggak berani ngomong stand up comedy karena orang, gue yakin orang nggak tahu. Iya. Jadi gue bilangnya promosi monolog aja. Buku, oke. Oh, berarti dibawa keliling itu ya? Dibawa keliling ini nih yang tadi nulis ini semua. Ini masa dia stand up? Masa begini cara? Terus setiap kali tampil gue coret, gue perbaiki, tampil gue coret, perbaiki. Lama-lama ajak di ya mungkin kota keempat, kota kelima. Abis itu sempat ke tempatnya Gilbas Di mana tuh? di Unpad. Oh, kira di rumahnya. Unpar. Bener juga sih. Kira di studio Cik Abdel. Wah, enggak. Gue sempat ke Unpar di studionya Bintang Emon. Kan benar ya. Nyari juga tadi. Udah 2 soalnya. Beban ya? Beban ya, beban ya. Satu tadi. Terus akhirnya setelah itu gue bener-bener tampil di G. Nah G waktu itu ngomong ke gue setelah bertahun-tahun, dia ngomong ke gue, tau gak sih lo pernah stand up di tempat gue tapi gak ada yang tahu itu apa, cuma bilang si Radit ngemsi lucu gitu katanya. Wah, awal-awal berarti Itu itu ya. G pertama kali ngomong ke gue itu. Ya udah akhirnya mulai ngomong stand up gara-gara si Panji dan yang lain denger kalau gue stand up. Termasuk Isman lebih lama stand up daripada gue by the way. Iya. Dia lebih lama. Dia lebih lama stand up atau main Pokemon?
lebih lebih lama nangkep Pokemon sih. Oke, maaf. Kadang dia betul sih. Dia lebih lama stand up sama saling tahu akhirnya bikin komunitas lah gitu. Oke, nggak tapi waktu proper dengan nama Stand up comedy. open mic itu Bang Ren itu langsung lucu dong yang rekamannya viral itu kan? Iya, direkam Ernest terus disebarin sama Itu Ernest. pertama kan. kali, Bang? Itu pertama kali apa nih maksudnya? Secara proper ini stand up comedy night. Secara proper ini stand up comedy night betul. Itu di situ. Tapi kan gue udah melalui banyak panggung, Iya sih, udah iya mateng sih, itu. iya sih. Orang kaget ngelihat gila jadi banget gitu. Ya karena emang udah Iya. ini. Nah, sekarang tuh level gue pada saat di Kemang dulu itu kayaknya level banyak orang sekarang. Karena panggungnya kan udah banyak banget. Banyak Iya, ya benar. iya, Ini aja bikin materi baru langsung lucu di show gue kemarin. Dia jadi opener gue. Itu mah Biasa. Arif Brata. itu mah biasa bang. Arif Brata. 2 minggu yang lalu ada salah satu atas TV lah. Atas TV. Ada orang-orang di atas TV. petinggi-petinggi TV. lah. Oh, Oke, tisu biasa tisu kalau di rumah. Atas TV tisu. atas TV tisu ya sama taplak ya. Bagai cicak lah, Antena. bagai cicak. Bener, bagai cicak. Petinggi-petinggi TV, ada salah satu petinggi TV nelpon gue. Siapa nih stand up comedian lagi ini? Kita mau ajak, coba kita approach buat mungkin sebuah program yang cukup panjang, gini. GJLS gimana? GJLS oh bagus gini. Terus, tapi saya dengar next and upcoming yang gede itu Arif Brata ya. Oh my god. Tolong nextnya dihilangkan karena dia sudah sampai hari my ini. God, Bang. Tidak ada next itu. Yang Udah. atas TV itu yang bicara. Cicak mati itu. Tidak gitu. Bukan petinggi-petinggi. Udah di notice. Gila, Harum gila. nama lu. Under radar. Harum nama lu. Oh my Hati-hati lu. god. Di mana-mana dia, Bang. Iya, makanya lu sering-sering ngajak dia promo keliling-keliling Oh, buat iya. film lu. Ya alasannya itu Nanti apalagi. udah males promo kalau terkenal. Oh, my god. my Enggak God. bang. Oh enggak. Enggak terkenal juga malas. Tapi dia jadi apa sih di film ini? Dia ya jadi nama karakternya tuh Nasi. Nasi. Nama keren. Iya Egohan. bener dia jadi temannya Tawa Rael Amanda di sini dan jadi Amanda tuh ketika dia stand up dia punya geng anak-anak baru lah gitu. Nah, ini dia Gue salah lihat satunya. fotonya. Lihat kan, Bang? Jadi Iya. si Tawa ya? Dia Tawa. temennya nasi. Tawa temennya nasi. Kangkung sama sambal. Itu menu makanan kayaknya liatnya itu bukan saya. Bawang goreng tuh berbeda sama nasi. Jadi ada teman-temannya Tawa tuh selain ada Nasi Bang Brata ada Adin itu Enzi. Adin itu Enzi. Iya, terus Oke, juga Adin, ada Enzi. Fahri Gilbas, terus juga ada Bintang jadi Iyas. Nah, gengnya inilah yang selalu mencoba mendorong Tawa untuk menyembuhkan lukanya lewat komedi. Karena si Tawa ini ada apa kerja di mana? Kok teman-temannya kayak gini? Jadi Kok maksudnya apa Ya, itu maksudnya, bang? maksudnya kok gimana? temannya seperti ini. Tawa ketemu Itu di juga nggak menjawab loh seperti ini. Ya kok temannya calon bintang besar. Oh my god. Agak terlalu sih kalau itu bang. Lu maunya apa sih? Ya udah. Ya, kebetulan Tawa tuh ketemu teman-temannya tuh di komunitas. komunitas stand up? Iya, di komunitas Ya. stand up. Kebetulan Stand sama up. anak baru dan akhirnya berteman dan akhirnya satu kosan bareng. Oke. Nah, itulah yang bikin mereka semakin dekat. Nah, kebetulan teman-temannya baru sadar kalau ternyata Tawa nih ternyata anaknya pelawak terkenal Oke. yang diperankan oleh Mas Tribnu Wikana, nama karakternya Keset. Keset, karena sering jadi keset kan? Iya, dia bintang di TV lah terkenal gitu, komedi sketsa kayak gitu dan akhirnya ya teman-temannya yang membantu jadi komedi badinya si Tawa untuk bikin materi gitu. Oh itu menarik banget sih, itu menarik banget. Lu pas baca skripnya apa? Lu di offer sama Aco kah atau? Sebenarnya kita udah pernah ngobrol-ngobrol juga. Ayo dong kita bikin project kata. Iya, Oh, lu intinya yang nawarin? Iya, enggak, gua Bang. Iya. Saya juga mau maksudnya. Bukan gitu. Pas abis itu ketemuan dulu kita ya. Iya, ketemuan dulu. Ketemuan ngobrol ini belum baca skripnya. Itu udah langsung sama ABG atau baru Belum, mereka doang? Bang. Bahkan ya. Nah, Cuman ketemu aja. sengaja, Bang. Tidak sengaja ketemu 3 gitu. Oh gimana tuh? Kok? Jadi intinya waktu itu sebenarnya pengennya oh yaudah pengen deh sama Bang Gilbas sama Cing Abdel gitu karena waktu itu
udah kenal lama dan pengen kerja sama dari lama gitu. Tunggu, ini idenya udah ada dulu nih. Udah Suka ada duka dulu. tawa udah ada dulu. Udah ada Lu dulu. udah tahu mau bikin soal stand up comedian? Yes. Oh, memang Udah udah. tahu, udah Oke. tahu. Terus lo mikir mau ketemu Bang Abdel sama Gilbas buat riset, buat Untuk ngajak dua-duanya, main. ngajak main dan riset juga. Oh. Kebetulan Cing Abdel kan juga punya point of view yang menarik nih dari sudut pandang lawak TV kayak gitu. I see. Jadi Lalu? banyak ngobrol sama Cing Abdel. Kebetulan juga pernah jadi bintang tamu di How Hihi. Ketemu Bang Gilbas, menarik nih. Ajak mereka berdua gitu. Oke. Nah, Terus. ini Terus dia. habis itu bintang Emon. Oh, ini seru juga video-video kontennya gitu di Instagram. Pengen ngajakin kerjasama. Akhirnya Silon Seven, Memori Iya, Baik. gua ngeliat. Akhirnya dari situ juga ngajakin buat film. Nah, terus waktu itu nonton sebuah film dari Makassar gitu kayak ini aktor apa? Yang Stand up bola, yang comedian. bola. Iya. Yang bola. Yang bola. Bang Adi tahu, Bang Adi tahu. Nonton gue. Itu voice gokil. Gue di antara Main 2.500 penonton itu. 2.000. Lebih, lebih. 2.600. Ada, nggak tahu. 2.600. Enggak 2.500. Lumayan, Bang. Lumayan. Sekarang tayang di itu, apa di Stiker Pokemon. di pesawat. Di kepalanya kan orang kan di kepalanya kan ada TV gitu. Tapi nggak ada orang di pesawat begini duduk. Tapi ketahuannya di ekonomi ya, enggak gini. Kalau bisnis kan begini. Oh iya agak panjang diangkat begini ya. Iya sih di kepala. Jadi Maaf, waktu gitu. itu nonton sebuah film dari Makassar kayak, ih kok merinding ya nonton acting orang ini. Bukan ternyata stand up comedian juga. Padahal bukan horor ya. Iya, Wih, merinding padahal banget. bukan horor dan ngajak waktu itu. Akhirnya dia dengan segala pertimbangannya dia Iya. mau join. Padahal yang mau Gila, masuk gila, tuh gila. ini apa Stephen Chow juga. Stephen Chow. Kosong nggak di bulan ini gitu. Iya. Bang itu namanya bercanda. Oh iya. Tapi lo ngajak dia emang karena film itu? Enggak kayak karena waktu itu juga udah lama banget mau kerja sama Bang Brata tapi waktunya nggak pernah cocok sebelumnya. Literally iya, waktu, iya. maksudnya waktu ya. Waktunya tuh kenapa nggak pernah cocok Bukan ya? waktu ini ya, bukan. Waktunya nggak bukan. cocok. Waktu bener mah Gue pakai jam kan di sini. Jadi memang begini ya. Iya, Jam berapa jam sekarang di masih sini. begitu caranya. Tinggal dikasih masuk di sini Dan gitu. apa Dikasih karena secara komposisi Bang di film ini tuh keluarganya Tawa, gue butuh aktor-aktor yang bisa punya ya kedalaman dan intim, apa bisa menjalankan scene-scene yang intimate banget gitu. Makanya ada Mbak Marisa Anita sebagai ibu cantik, ibunya Tawa, ada Mas Rifnul Wikana dan Amanda. Nah di sekitarnya karena ngomongin dunia stand up, gue butuh stand up comedian yang punya kaliber acting yang di sini. Gila. Coba dijelaskan waktu acting coach kayak dia yang nge-coaching coach kita. Lu Jatuhnya. ada aja lu. Berata, lu yang ngajarin acting coachnya. Kamu datang di tempat yang tepat. Iya. Aku Bilang gitu. sejujurnya itu namanya inner monologue, Bang. Inner monologue. Inner itu barusan ini. Iya, Oh. iya. Itu ada dialognya ya. Bisa kedengeran ya? Ada ya. Mulutnya kebuka Iya, ya? Diam begini Mulutnya doang. kebuka. Itu diajarin, Bang. Coach, acting coach sama ininya. Dialog itu bukan cuman bicara. Dialog itu begini berdialog. Begini berdialog. Saya bilang, "Oh, begitu." Siapa acting coachnya? Bang Ciprut. Oke, Ciprut, ya. itu lo dengerin tuh pas. Saya dengerin. Nah, yang paling ini kan yang di coaching juga teman-teman ABG juga. Iya. Maksudnya ada MJ juga di situ. Ya ampun. Disuruh lah kita satu kalimat disuruh keliling. Kalimatnya tuh yang bener loh misal kayak gitu. Itu doang. Tapi ekspresinya yang berbeda-beda. Oh, buat apa latihan? Buat latihan. Oh, Jadi latihan. kita nagih utang ya. Nagih Pokoknya ada satu kalimat. Oh ngehet lo. Ya. Satu kalimat Ngehet katanya lo. cuman kata ngehet lo. Itu kita resapi dulu. Resapi Tatap- ngehe lu? Iya, resapi ngehe lu. Kita bilang sama aktor lawan main kita ngehe lu. Dia juga langsung harus terima dulu. Terima ngehenya. Terima ngehenya Oh, dulu, aku terima diproses ngehenya dulu dulu, ya. katanya. Diproses dulu baru berdialog lagi ngehe lu. Itu kan simple kan harusnya. Iya, ternyata. Susah. Oh iya. Susah karena kita harus Saling serius. ngehe itu susah. Susah karena kita harus serius nih. Sementara bintang Emon, saya baru giniin dia kayak maksud saya bagaimana kita mau profesional. Kalau baru ditatap begini mah udah ketawa lagi. Serius katanya. Tapi lu Iya. belajar banyak dong dengan Belajar acting banyak coach itu. Iya, karena beliau ini sutradara yang menurut saya dia tuh sukanya acting yang pergerakan kecil. Oh, yang Tidak halus-halus. usah yang ekspresif yang
Wala enggak begitu. Gimana? Yang kayak misalkan kaget nih. Wah, enggak, dia enggak suka yang begitu. Wah, gitu. Sekali aja Bang ya. Berarti lu belajar banyak. Belajar banyak. Kebawa Jadi nggak lo abis acting, abis itu lo pulang ke tempat lain, misal lo lagi di Alfamart ngehe lo gitu. masa kalimat ngehenya maksudnya kata Mau dilunasikan? Tapi jadi setiap selesai syuting sebelum nyampe rumah dia kayak harus ada 20 menit untuk keluar dari karakter dulu Iya ya. benar. Gila, serius lo? Iya. Wow. Sayang saya bikin Melepaskan dulu iya. ya? Sampai di rumah nih sayang saya bikinkan teh ya kata istri saya bilang. bikin teh. Jangan ajak ngobrol saya dulu 5 menit. Iya. Oh iya. Lepas dulu ya, lepas Iya, dulu. jangan ajak ngobrol saya 5 menit. Istri saya bilang, ya udah toiletnya ditutup. Memang waktu itu lagi Wow, keren banget lo membangun imajinasi kita semua lo. Wow, amazing. Amazing. Parah lah. Tapi berarti kenapa lo harus bawa acting coach? Apakah porsi dramatiknya cukup kenceng kah atau? Itu tadi sih kayak mencoba mengadjust karena basic dari filmnya sebenarnya drama gitu Bang. Jadi pengen mereka coba masuk ke dalam realitasnya si skenario gitu untuk coba tone down beberapa maksudnya mereka kan terbiasa bikin video sketsa juga Yang gitu. lucu-lucu. Jadi iya yang lucu. Jadi pengen coba nih gue bakal banyak nge-close kalian. Jadi gerakan-gerakan kecil tuh matters banget. Jadi coba melatih ya bahasa tubuh mereka untuk lebih bergerak dengan subtle, gerakan-gerakan kecil itu jadi Itu penting Bang. gitu. Karena yang panjang itu malah acting coachnya. Proses itu sama reading habis itu syuting saya kira banyak yang diulang-ulang. Ternyata beliau nih Kato, udah tidak ada revisi lagi. Ya Saya kan bilang emang ini, udah bagus, udah happy. itu saya bilang apakah beliau ini suka? Sombong ya lo. Tidak, Bang. Tenang aja. Kenapa take satu udah oke ya? Iya, itu Apakah- karena lo bagus. Bang. Lebih ke nggak peduli kayaknya Bang. Lebih ke kepanjangan nih udah gak butuh sih sini gitu. Karena misalkan acting nih, paling revisinya itu berarti lebih ke ekspresinya jangan terlalu besar. Itu yang paling Dan lama-lama ditekankan lo udah gitu. ngerti kan di day 1 Ngerti. mungkin banyak notes kayak gitu. Iya. Day 2 ke belakang, oh ini seleranya gini nih. Iya visinya. benar, akhirnya mempelajari Pak Aco sukanya begini udah. Akhirnya aman tuh. Nah, di karakternya si ABG ini Gilbas bintang Emon menurut saya itu betul-betul dia acting karena dia keluar dari karakternya masing-masing. Maksudnya apa tuh? Jauh dari kesehariannya. kesehariannya. Berarti Gilbas bukan apa? Gilbas tuh bukan yang kayak Gilbas begitu. Dia pendiam. Diam. Dia pendiam pendiam banget. Dia Terus pendiam. secara berpakaiannya juga berbeda. Dia berbeda. Nah, itu acting saya bilang. Bintang Emon jadi green penjahit. Dia harus bisa Iya. jahit, gunting. dan sebagai Oh, iya. karakter cowok dia pokoknya Dia juga cool banget. Cool ya? Iya, Dia jadi cool. bijak banget. Cowok cool yang bisa menjahit. Sangat green flag lah. Sangat green flag istilahnya. Oh, beda dari anak-anak aslinya? sekarang. Oh iya, benar juga ya. Iya. Gimana ya? Dia green flag tipis tapi di film dia green flag full. Oh, Gitu. Iya. Nah, Arif Brata ini, si Nasi ini. Saya bilang, nasi apa nih? Gimana nih? Baca Brata ini dia perantauan dari Sulawesi, terus dia logatnya Makassar lah. Arif Brata lagi. Dokumenter dong ini gue. Dokumenter ini jatuhnya. Mending dialog gua ngehe lu. Hello Masuk satu film Masuk begitu satu film. Tapi nggak apa-apa kan berarti kan Seru, iya. dekat sama lu juga. Alhamdulillah jadinya. Apa bedanya sama Arif Brata aslinya si Nasi ini? Kalau backgroundnya dari Dia lebih ada merasa begitu. Benar, lebih sensitif. Iya lebih sensitif saya aslinya lihat sih. enggak. Aslinya Enggak juga. sensitif juga sih, tapi saya kan orang susah nangis, Bang. Oh, Iya. bener. Saya Di film susah ini nangis. Ada film ada beberapa nangisnya lah ya. Adalah momen. Oh berarti lo ada acting nangis? Wis, aduh bocor lagi. Aduh. Jangan dikasih tahu dong ada adegan lu. Udah ya, udah deh. Ya, Lo kayak ini Aduh, kayak butuh minum. Enggak usah aman. lo kayak Prilly nggak? Pas ditanya Prilly nanya mau dari mata kanan apa mata kiri? Iya, Nangis kayak gitu nggak? Waktu itu bilangnya mata kanannya, ingus kanan tuh. Ya, lo nggak sih? Salah. Enggak lah, nggak ada yang begitu saya Bang. Ya kan nggak disuruh tahu, gue acting. cuma nanya doang. Iya tapi menurut saya ini film wah memang banyak dramanya Bang.
Oke, cuma kayaknya komedi yang lo mau kasih tuh lo ngasih juxtaposisi antara directing yang very dramatic dengan situasi yang Iya. agak absurd Iya. dengan tampilan yang lurus ya. Bener Lo gitu ya. Bener bang. Yang Iya. mau deliver komedinya ya. Bener dan kadang di titik yang agak dry gitu kayak ini tuh boleh diketawain gak sih gitu dan ya momen-momennya kayak gitu. Ala ini ala British comedy gitu kah? Bener karena kadang momennya kayak lagi sedih banget. Tiba-tiba dia ngapain. Jadi ini kok boleh ketawa gak sih lagi sedih atau sebaliknya lagi lucu-lucu banget tiba-tiba ada sedih kayak gitu. Gimana nih film pertama bro? Aduh, Debut direktorial. Tuh bang sampai hari ini lagi masih deg-degan banget sih dan ya happy banget sih karena banyak bantuan dari teman-teman aktor, teman-teman stand up comedian, musisi juga yang terlibat. Apalagi baru-baru ini kita dapat kabar kalau filmnya dipilih buat closing di JAV. Oh iya, Gokil. wow, keren. Jadi di Jakarta Fashion Festival itu bukan. apakah? Bukan dong. Bukan. Jaga di situ ya? Jakarta Fashion Week. Jawab. Ini di Jogja Asian Film Festival kita jadi closing film Gokil. Suka Duka Tawa. Ya banyak banget kabar baik dan Alhamdulillah. ya happy banget sih gitu. Makanya nggak Deg-degan sabar. gak bang? Deg-degan. Deg-degan banget. Pas Deg-degan makanya lah. kasih tahu Bang Radit tips-tips jadi sutradara awal. Iya. Bang, Bang, Radit kasih kasih tahu Bang Radit premier, Bang Radit pulang. Gue premier gue ngumpet di WC bro. Gue capek gue salaman sama artis. Karena kita salaman sama artis, kita nggak tahu mereka mau salaman apa cipika-cipiki, gue nggak tahu tuh. Oh, itu paling Gitu. Bang, Apa sih? Iya kan? Iya benar. itu sama benar. dilema sampai hari ini. Dia gini, gue gini, dia kayak gini. Apa? Jadi Karena apa? Solusi karena di pun halo. Jadi solusinya apa bang? Kalau sekarang nih, misalkan lu ke premier terus kadang kan ada geser yang kayak Ani bentar nih dia mau meluk. Gue biasanya ngelihat dia ke yang lain dulu. Oke. Lo kalau lu kan orang pertama misalkan yang langsung Oh, dibujuk. nah itu susah. Itu susah. Itu biasanya gue teriak aja gitu. Hop, stop. Kita tos-tosan pandemi aja ya. Tos pandemi. gue biasanya salamannya agak nunduk jadinya. Oh. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya biar gua nggak salah aja. Yang paling salah tuh kalau kita ngira mau cipika-cipiki tapi dia nggak mau. Aduh, itu nggak enak. Itu udah paling Itu parah. udah nggak enak. Karena kan kita jadi kayak udah gini Iya. duluan. Cuma kadang ada orang salaman yang emang begini mukanya. Bener. Gimana ya? Kayak misalnya Dia salaman. udah gini. Iya. Kita Nah, salaman ya, kita salaman. iya, kalau Dia udah salaman gini nih. aja gitu. Oh. Nah, tapi emang orangnya gitu aja. Oh, tapi dia nggak mau. Dia nggak mau cipika-cipiki. Nah kalau jangan, misalkan Bang jangan. Radit udah mau cipika-cipiki udah setengah dong. Menurut saya langsung aja. Ini gak cipika-cipiki. Jadi seketika langsung berpikir, oh saya cuma bisingin aja gitu. Lu pernah nggak tapi kayak gitu? Iya, tapi lebih sering saya Bang. Bukan cipika-cipiki. Dia salaman tapi bukan ngeliat kita. Ini banyak orang nih. Udah salaman nih. Salaman. Itu juga sering. Paling malas itu Itu kadang. juga sering Wah, tuh. itu. Mending kontak mata dulu sama Iya, ini, itu juga baru sering habis tuh. itu pindah ke Itu sini. basa-basi banget ya? Iya. Iya. Parah sih. Iya. Jadi dia kalau ngeliat gini, saya kayak gitu. Nggak lihat juga kan tuh. Ngomong nggak lihat. Terus sama basa-basinya, kadang gue Iya, juga benar. bingung Oke, gitu. oke. Oh lo ini mau Aduh, gue jadi kepikiran nanti nih. Iya, harus siapin basa-basi. Itu gimana? Hujan nggak tadi? Gitu. Aduh. Biasa banget ya. Biasa banget itu ya. Padahal yuk. Ya, padahal. Enggak, yang sering itu nonton. Iya nonton. Iya kan? Nonton. Nonton lah, ini ke Lah, premier ini kan gitu ya. premier. Oh dia Iya, nonton. nonton. Iya nonton. Lah, aduh. Kan udah lihat ini kita pakai jas ini. Iya. Nonton. Aduh, gak. Gua nggak bisa. Gua. Bener-bener Makanya basa-basi mending gua di premier. WC daripada gua salah. Kan pusing yang ngeliat orang juga ya. Iya. Pusing banget Belum ngeliat lagi orang. ada artis-artis yang mungkin kita tidak tahu. Oh ini artis ternyata gitu. Belum lagi kadang-kadang kalau gua kan sutradara ya. Iya. Kadang-kadang ada yang di ruang editing adegannya udah dipotong. Hah? Ya, kan? Dia nggak tahu kalau dia nggak ada. Tahu. Nah ini Arafah ini waktu itu. Aduh. Oh, iya. Gue bikin film. Arafah jadi cameo lah. Dia ngajak segala keluarganya macem. nih, premier. Gue nggak tahu tuh keluarganya apa bukan ya. Pasti keluarganya emang diajak. Gue di editing, di produser gue bilang ini kayaknya di cut aja soalnya gini-gini. Oh ya pak gitu. Ya gue dengan hidup gue udah kelupa lah. Pas premier. Arafah ngabarin ya? Bang gitu. Ya Fah. Aku nanti di studio ini. Oh iya Fah. Begitu deh kan. Anjir dia kan gak ada. Aduh itu gimana gua tuh, enak Bang? banget gue. Gue gak enak banget begitu keluar gue minta maaf aja Fah. Maaf ya aku belum ngasih tahu. Ya gak apa-apa Bang. Gak apa-apa Bang. Itu Wah, padahal itu dia sama juga. keluarganya. Habis ini. Habis ini. Habis ini. Kredit roll. Oh, after credit.
Kayak Iya, Marvel iya, nih, iya, Marvel. Marvel nih. Kita taruh belakang banget. Akhirnya nyala lampu. Nyala lampu. Habis ini kayaknya. Keluarganya, kamu main? Kamu main? Ini udah ada petugas sampah loh ini. Petugas sampah. Ya Ya, ampun. itu. Kalau dulu saya ke Ernest kan scene-nya saya dipotong di Oh, WhatsApp. pengalaman. Iya, di WhatsApp langsung. Oke. Rip, ininya scene-nya dipotong ya. Ya aturan gitu sih. Iya, menurut Bang saya siapa? itu juga nggak apa-apa kalaupun kita tidak tahu. Oh kalaupun nggak dibilang Iya, nggak apa-apa. Walaupun Pasti nangis. apa juga biasa aja. Enggak nangis cuman kayak ngapain dulu ya? Ngapain kemarin? Tapi Di itu WhatsApp. tips buat lu. Iya. WA dulu Iya. orang-orang yang lo potong. Bener. Ini Itu. potongan dieditnya. Shot pertama lu di Suka Duka Tawa masih inget nggak? Shot pertama. Ingat, scene flashback. Scene flashback. No. Apa? Iya scene flashback, scene-nya bapak Tawa dan ibunya ngumpul gitu lah. Oke berarti Mas Rifnu nih. Iya, Mas Rifnu sama Rahel Amanda. Rara Amanda sama Mbak Marisa Oke. Anita. Nih, sama tiga-tiganya langsung mau main-mainnya. Shot 1 nih. Datang ke lokasi kan. Monitor depan lo kan. Cut nih lo bilang cut. Iya. Insecure nggak? Udah bungkus nggak ya? Apa ulang Bener lagi itu bingung kan? banget lagi. Iya bener. Apa saya pulang ya? Saya pulang ya. Kalau misalnya udah lanjut ke next scene, nanti dikira gue nggak ngerti. Iya. Coba karena performance mereka, gue sangat beruntung sih di semua aktor di film ini rata-rata tuh take pertamanya memang udah bagus gitu. Jadi cukup pede untuk Wih, Ini cuma batuk aja bang, maaf. one take, one kill. bener gitu. Dan kebanyakan gue tuh lebih sering ensemble shot juga kan. Jadi kayak memang group shot gitu. Jadi mereka udah langsung bagus aja memang gitu. Jadi Oke. langsung oke, next. Tapi dia lebih santai bang. Masa naik main skuter gitu? Gue ngeliat lagi dia main Iya, padel, main pakai ini, padel. pakai tali. Bener. Lu sekarang Ada itu tuh, ya? iya. Wah, sakau bang pengen main Lo padel. harus main padel sama dia. Saya pertama kali main padel diajakin beliau pas sutradara ini. Oh iya. Iya diajakin. Oh, Di smash abang nggak harus lu? parah. Bener. Ini Lu sampai smash dia orang mulu. Iya tuh sampai dia sampai copot tangannya tuh. karena dia smash angin bang, nggak kena katanya bolanya. Iya tadi nggak kena iya. bolanya. Iya. Terus nah bang Radit dia Sakit powernya banget. kencang. Tenis. Tapi- Bang Radit Serius kencang. Tapi. malas lari. bener Bang Radit tuh jago banget langsung waktu kita mabar Iya. mabar Bang Radit pertama sama gua. Iya. Oh, iya. Pertama kali reclub sama doi. Klub. Main sama Oh, orang oke. asing. Kata bang Iya. Radit cuman coaching aja. Ya, itu dia pertama kali Di makanya. situ sama dia juga. Oh gitu. Ya maaf deh gue bohong sama lu. Kalau begitu harus WhatsApp saya bang. Kalau gitu. Enggak, gue reclub pertama sama dia. Ah, gitu. Pertama sama dia. Tapi emang gue males lari. Karena buat gue cuma nyari keringet doang kan. Iya tapi Tapi pukulannya mukul ngedrive terus akurat gitu tak, kan. tak Tipis-tipis rata sama net. iya tipis net Iya. tak. Tapi kalau dikasih di sini ya udahlah. Nah gue turnamen kemarin. Bener, makanya tadi gue nanya, Bang Radit gimana? Menang gak? Jago banget Bang Radit. Nah turnamen sama Musidik. Oh Iya. oke, Dodo juga mau Gua beneran. pemalas. Iya, kebayang. Ngelawan Oki Rengga dikasih deket net. Kita dikasih deket net, cep kita kayak Apa? cuma Iya kan dong. Iya, apa-apa ya. kita sama-sama ngerti bahwa Iya. tidak layak buat dikejar. Jadinya di drop terus. Iya dikasih depan-depan terus kita. Udah. Tapi Kang Mo juga kencang, pukulannya Dia bagus kencang. tau Musidik. Iya. Kita sparring ngelawan dia nih, si Tio nih. Nih, Iya. Kayak gue sering liat Tio main di Seven ya kemarin waktu itu ya. gua kan mau turnamen. Gue sama Musidik nggak pernah Ketemu. main Barengan. bareng. Oh, Nggak gitu. pernah. Jadi mau Oh. nyari chemistry kan. So gue bilang sama Tio, gue mau sparring dong, ajak temen lo yang jago. Datanglah kita sparring di mana tuh? Di ROC. ROC. Gue masuk ke ROC. Kita main 6 kali, dia bawa pasangannya. 6-6-nya menang. Menangnya jauh lagi. Abang Radit yang Iya. menang. Jago gak kita berdua? Oke. Jago, oke. Kita berdua main. Gue keluar riset sama Musidik, kita perlu latihan lagi gak? Kayaknya gak usah deh. Wah, Oke. Jumawa. Oke. Emang kesombongan Iya. akar. Main sama anak-anak stand up. 3 kali main, beda-beda tim. 2 kali kalah. Di saat itu gue sadar, sparring kita culun. Salah. Oh ternyata yang menanya karena salah servis. Iya. Salah pilih sparring. Salah pilih Salah sparring. pilih sparring. Iya. Lu sih. Iya. Dipur. Dia begitu keluar, Iya. jago bang, pasti menang bang. Iya. 3 kali main, 2 kali kalah. Tapi ya udahlah. Tapi seru. Karena lawannya itu pertama langsung oke. Oh iya, lawan pertama Oki Rengga sama Boris. Oh. Dia dari awal gua masuk lapangan pas mau turnamen, Arif Brata udah berdiri.
Mukanya dong bang. Parah. Wis. Tegang saya. Semua orang bilang lu terlalu serius. Iya. Bang, semua kayaknya yang main di situ. Ayo kita fun-fun Udah, aja ya, fun-fun fun-fun aja. aja ya. Mainnya serius semua bang. Tapi muka saya memang serius. Serius. Karena pertama tuh ketika saya lawan pertamanya tuh lawan AR. Ya. Saya bilang Arkian. kalau kalah kalau parah sama sih, dari Aib. kalah dari mati masuk dalam sejarahnya dia ini. Iya, saya Jadi bahan ya. Jadi bahan alhamdulillah Jadi menang bahan. sekali sama dia. Minimal nggak kalah sama dia. Iya, tapi dia jago. KPI-nya itu ya. Jadi lu pas syuting ngapain aja? Main padel, Padel, anak-anak. main skuter. Main skuter. Itu apa? Dan untuk merilis anxiety lo ketika syuting? Enggak, sebenarnya karena base camp makannya tuh jauh. Dan gue memang seneng bawa skuter. Jadi Skuter kayak listrik. kemana-mana naik skuter aja, nyari jajanan deket-deket situ. Oke. Gitu sih. Lebih Oke. ke situ Syuting aja. days berapa hari? 20 Oh, sudah. lumayan ya. Ya, Lumayan juga ya. Iya. Tayangnya tanggal? Tayangnya kita akan tayang di bioskop tanggal 8 Januari 2026. 8 Januari. 2026. Yang gue udah lihat sih teasernya. Iya, baru Tapi teaser. trailer belum ada. Belum. Oh, gue liat teasernya yang apa? Gue bingung ya itu. Ya? Iya, Iya, Oh, betul. itu stand up comedian banget tuh. Gue bingung ya. Iya. betul. Itu setnya juga keren tau. Itu comedy club banget. Komedi klub Iya, banget, batu-bata itu di aneh banget tuh. belakang-belakangnya. Dapat kafe yang udah mati gitu, nggak kepake. Oh, itu di real set? Real set. Oh. Real set dan Oh, itu tidak jalan. Dan kita ngehidupin lagi tuh lingkupnya, memang udah kosong, udah kayak mau ditutup banget lah. Draft pertama kali nonton editing stres. I hate Stress the kan? movie. Stress Iya, kan? Bang, karena Kenapa Emang itu? gitu biasanya. iya, gitu. kayaknya Lo jadi- langsung depresi gak lo? banget banget. Oh iya, Dan maksudnya Bang, kita harus tahu durasinya tuh 3,5 jam draft Iya. satu. Iya. Dan nggak tahu kayak gila nih mau diapain, tapi Iya. padahal gue tuh udah tahu, maksudnya bikin musik video, bikin apapun itu tuh pasti kita akan benci banget dengan Draft draft satu. satu. Gitu. Musuh kita selalu draft satu. Dan untungnya support sistemnya tuh mantep banget Bang. Maksudnya dari teman-teman Beyond, Visionema, Spasi, produser-produser gue juga nemenin terus dan bantuin kita ngetrim sampai akhirnya filmnya udah di durasi yang sangat ideal buat kita gitu. Iya, mereka tahu lah kalau draft satu kayak gimana. Iya. Tapi kalau lu mungkin kayak meskipun udah bikin banyak, kan film beda ya. Iya Bang. Begitu tuh. Ini Kenapa bisa gak begini ya? gitu gak? Iya, dan gak kebayangkan Bang, 3,5 jam gimana caranya ngapus Iya. 1,5 jam. Makanya akhirnya Bang, di sini gue ngomong untuk pertama kali, sorry nasi Hilang semua kan? hilang semua. Tapi lu di kredit masih ada. Masih. Jadi Masih ada. Boleh nggak? Di poster ada juga. Boleh nggak balikin fee-nya? kalau gini kan enak, saya WhatsApp keluarga yang nggak usah nonton gitu. Aduh, lucu banget lagi kalau dia nggak ada, lucu banget lagi. Bang, bang jangan. Bang. biar joke boleh nggak? Buat jok. Cuman untuk jok podcast ini, scene-nya saya dipotong, ya ampun, jangan dong. Tapi masa setidak enak itu draft satu di Gak tau film? biasanya sih kalau gue gitu. Draft Iya, satu biasanya. Apa gitu? pertama karena kan kita juga pengen masih masukin semua material yang kita punya gitu, dan akhirnya harus kill the darling gitu. Oh ada beberapa Dan lah ya. kadang kalau beberapa editor tuh draft satu masih asistennya yang handle. Kalau Iya, gue waktu itu iya, gitu. iya. Jadi masih potongannya masih Iya. agak kasar. Kita lock di draft 8. Lumayan ya. Sangat intens sih, kita duduk bareng terus sama semua produser, ya sama Mas Ajis Dibyo, Encim, Mbak Ajeng, Mas Angga Sasongko, sangat helpful banget sih. Bentuknya kelihatan di draft berapa? Di draft 6 sebenarnya kita juga udah Mulai punya, happy tuh? udah. Karena ternyata dengan durasi 2 jam ceritanya juga masih utuh ya gitu. Gue pikir wah bakal hilang banyak nih. Oh enggak Berarti sih. scene banyak diangkat. Lumayan, tapi kan memang ternyata akhirnya beberapa scene yang diangkat pun itu memang yang bukan mendorong plotnya sih. I Jadi see. karena memang karena karakternya banyak, memang banyak sub gitu Bang. I Nah, yang see. kita kill tuh itu. Oke, aduh seru banget, gak sabar gue. Iya. Pasti seru banget. 8 ya draft. Tanggal 8 Januari 2026 bisa ditonton. Nanti berarti ada premiere segala Iya. macam. Dan beneran ya Bang, ini setelah FGD rata-rata kita tanya siapa karakter yang lo suka dari film ini? Nasi. Saya belum nonton, tapi saya belum nonton, Bang. Saya Bener belum kan? nonton. Sumpah demi Allah ini Mas. Rising Star bro. Sumpah. Tapi saya belum Bener nonton, kata belum nonton. cicak mati itu lo bener-bener next. Nasi very still. 2026 tuh tahun lo.
Karena Arif Brata gue ngeliat dia Amin, tuh amin. pelan-pelan tapi konsisten. Iya. Yang lain tuh Amin. mungkin punya persona langsung jedang tuh. Tapi Arif Brata dia lucu lama-lama naik. Bang Radit, amin Bang Radit. Iya. Mau dipijit gak Bang? Berpijit. ini lagi opener gue lagi lah. Mau dong Bang. Bener ya? Iya. Iya. Kemarin saya opener Bang Radit. Oke. Nah ini yang saya mau tanyakan, ini keluar sedikit ya. Iya. Saya kan bahas Bang Radit tuh. Udah, ini dia Raditya Dika masuk. Langsung masuk materi. Iya. Itu kenapa Bang Radit tidak ingin basa-basi Halo apa penonton dulu? gitu. Iya gitu, halo penonton. Si tadi itu gini ya. Iya, Gimana? tak kenal maka tak Langsung sayang masuk nih, setlist gitu. gitu. Itu memang Ya udah, next time gue perbaiki. enggak maksudnya. koreksi. Enggak, saya Senior tuh dikoreksi. pengen kayak gitu juga. Founder Pengen loh. kayak gitu. Ya enggak, emang gue pengen masuk ke bagian yang lebih lucu lebih cepet. Oh, karena jadi itu. pokoknya Paham. pasak komedinya itu kan semua di punchline kan. Iya. Punchline itu gimana caranya dia lebih maju setiap kali show. Jadi gue nge-train terus. Iya. Tapi memang kebanyakan yang di luar negeri pun gue nonton kayak gitu sih. Langsung ya. Silver, Louis C.K. langsung ke inti. Iya langsung materinya. aja. ya, Apalagi setlist Carlin, George Carlin yang akhir-akhir tuh langsung ngasih premis bahkan gitu. Nggak ada. Halo. Iya, halo. Iya. Kamu udah nonton sama siapa? Enggak gitu-gitu ya. Iya. Iya, karena bisa enggak juga yang begitu-begitu Nah, ya, iya. basa-basi Oh begitu. basa-basi iya. Iya. Tapi ada lah kadang-kadang misalnya sebelum gua Reno opener, terus dia ngomongin politik, begitu gua masuk gua nyambungin jok politik. Oke, iya. Karena itu lumayan anget tuh, maksudnya penonton pecah. Iya. Ya udah gua timpa dikit deh gitu. Timpa dikit. Tergantung konteks di hari itu juga ya. Iya, gitu aja sih. Sorry ya Bang Brata kalau Bang Radit materinya nggak Iya, sesuai nanti gua standar ya. Diperbaikin ya nanti ya. Anyway, terima kasih udah mampir ke sini. Kalau ada yang Thank mau you. nonton teasernya sudah ada. Teaser ya. Suka duka tawa. Kalau mau nonton untuk umum di bioskop tanggal 8 Desember 2022. 8 Januari. Sorry, 8 Januari 2026. Thank you semuanya, terima kasih.